Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya dan salam harmoni. Jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil kerja yang telah kami buat, yaitu mengenai soal matematika distrik yang ada di buku Rinaldi Munir. Nah, sebelum kami presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Pramesti dengan NIM 2255013016 dan rekan saya Gede Sagitayasa dengan NIM 2255013002. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja mempresentasikan. Jadi di sini kami memilih 8 soal dari buku Rinaldi Munir. Itu yang pertama, saya akan menjelaskan soal nomor 2, nomor 5, nomor 7, nomor 11, dan 13. Nah, rekan saya Gede Sagitayasa itu akan menjelaskan nomor 19, 31, 32, dan 33. Jadi langsung saja kita mulai di soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 itu soalnya perusahaan pakaian membuat satu set pakaian yang dapat dikombinasikan yang terdiri dari 2 blus, 2 pasang celana panjang, 1 kemeja, dan 1 blazer. Berapa kombinasi pakaian yang dapat dibuat dari set pakaian tersebut? Jika pada set pakaian ditambahkan sebuah sweater, berapakah kombinasinya sekarang? Dengan catatan blazer harus dipakai di atas blus atau kemeja atau tidak dipakai sama sekali. Tetapi sweater bisa langsung dipakai tanpa blus atau kemeja. Nah, diketahui itu ada 2 pasang celana, yaitu sebanyak 4 celana, kemudian 2 blus, 1 kemeja, dan 1 blazer. Sedangkan yang ditanyakan yaitu berapa kombinasi pakaian yang dapat dibuat dari set pakaian tersebut. Kemudian yang kedua, jika pada set pakaian ditambahkan sweater, berapa kombinasinya sekarang? Nah, jawaban misalkan B1 itu sama dengan blus 1, kemudian B2 itu sama dengan blus 2, A sama dengan kemeja, dan B sama dengan blazer. Nah, berapakah kombinasi pakaian yang dapat dibuat dari set pakaian tersebut? Nah, kombinasi pakaian yang dapat dibuat dari blus, blazer, celana panjang, dan kemeja itu yang pertama B1 ditambah blus 1 ditambah blazer dikali 4. Nah, kemudian B2 atau blus 2 ditambah blazer dikali 4, kemudian ada kemeja ditambah blazer dikali 4. Nah, dikali 4, nah 4 itu merupakan 2 pasang celana panjang, jadi sama dengan 12 kombinasi yang dapat dibuat. Kemudian, jika pada set pakaian ditambahkan sebuah sweater, berapakah kombinasinya sekarang? Kombinasi pakaian yang dapat dibuat dari blus, blazer, celana panjang, kemeja, dan sweater, yang pertama B1 ditambah B dikali 4. Nah, B2 ditambah B dikali 4, kemudian A ditambah B dikali 4, A ditambah B, sweater dikali 4. Sama dengan, nah 4 itu sama dengan 2 pasang celana panjang sama dengan 16 kombinasi. Next, lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 itu suatu pengubah atau variabel di dalam bahasa pemrograman harus berupa sebuah huruf atau sebuah huruf diikuti dengan sebuah angka. Berapa banyak nama pengubah yang dapat dibuat? Tinjau 2 buah kasus, huruf kapital dan huruf kecil dibedakan. Kemudian ada huruf kapital dan huruf kecil tidak dibedakan. Nah, untuk kasus yang pertama yaitu dengan huruf kapital dan huruf kecil dibedakan adalah pertama untuk kemungkinan variabel dibentuk sebuah huruf adalah dibentuk oleh sebuah huruf kapital A sampai Z yaitu sebanyak 26 huruf atau sebuah huruf kecil A sampai Z sebanyak 26 huruf juga, yaitu kemungkinannya ada sebanyak 26 ditambah 26 sama dengan 52 variabel. Selanjutnya untuk kemungkinan variabel dibentuk oleh sebuah huruf diikuti dengan sebuah angka adalah dibentuk oleh sebuah huruf kapital A sampai Z sebanyak 26 huruf, kemudian diikuti dengan sebuah angka 0 sampai 9 sebanyak 10 angka atau dibentuk oleh sebuah huruf kecil dari A sampai Z sebanyak 26 huruf, kemudian diikuti dengan sebuah angka 0 sampai 9 sebanyak 10 angka, yaitu sebanyak jadinya 26 kali 10 ditambah 26 kali 10. Yaitu sebanyak 520 variabel. Jadi apabila variabel dibentuk dengan membedakan huruf kapital dan huruf kecil, maka jumlah variabel yang dapat dibentuk adalah sebanyak 52 ditambah 520, yaitu sebanyak 572 variabel. Kemudian untuk kasus yang kedua yaitu huruf kapital dan huruf kecil tidak dibedakan. Adalah pertama untuk kemungkinan variabel dibentuk oleh sebuah huruf adalah dibentuk oleh sebuah huruf A sampai Z.
Nah, A sampai Z itu sama, yaitu sebanyak 26 variabel. Selanjutnya, untuk kemungkinan variabel dibentuk oleh sebuah huruf diikuti dengan sebuah angka dan dibentuk oleh sebuah huruf dari A sampai Z sebanyak 26 huruf, kemudian diikuti dengan sebuah angka, yaitu dari 0 sampai 9 sebanyak 10 angka. Jadi, 26 dikali 10 sebanyak 260 variabel. Jadi, apabila variabel dibentuk dengan membedakan huruf kapital dan huruf kecil, maka jumlah variabel yang dapat dibentuk ada sebanyak 26 plus 260, yaitu sebanyak 286 variabel. Next, lanjut ke soal nomor 7. Nah, soalnya itu yang A, misalkan pengulangan tidak diperbolehkan. Berapa banyak bilangan 4 angka yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 5, 7, dan 8. Nah, jawabannya banyak pilihan angka yang menepati posisi ribuan sama dengan 6 pilihan, yaitu 1, 2, 3, 5, 7, dan 8. Misal yang dipilih yaitu angka 1, kemudian ratusan dengan 5 pilihan yaitu 2, 3, 5, 7, 8. Misal yang dipilih angka 2, kemudian puluhan dengan 4 pilihan yaitu 3, 5, 7, 8. Misal yang dipilih angka 3 dan satuan dengan 3 pilihan yaitu 5, 7, 8. Dengan yang dipilih angka 3. Jadi banyak bilangan 4 angka yang dapat dibentuk adalah sama dengan ribuan dikali ratusan dikali puluhan dikali satuan. Jadi 5, 6 kali 5 kali 4 kali 3 bilangan. Jadi sama dengan 360 bilangan. Kemudian dengan cara permutasi dengan memilih 4 angka dari 6 angka pilihan, yaitu P64 sama dengan 6 faktorial per 6 dikurang 4 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Jadi 2 faktorialnya itu dicoret, dihapus, sama dengan jadinya 6 kali 5 kali 4 kali 3 sama dengan 360. Nah, kemudian yang kedua, berapa banyak bilangan dalam A yang genap? Nah, agar terbentuk bilangan genap, maka satuan yang harus dipilih adalah angka genap. Jadi banyak pilihan angka yang menepati posisi. Yang pertama itu satuan dengan 2 pilihan yaitu 2 dan 8. Misalnya yang dipilih angka 2, kemudian ribuan dengan 5 pilihan yaitu 3, 1, 3, 5, 7, 8. Misalnya yang dipilih angka 1, kemudian ratusan dengan 4 pilihan yaitu misal 3, 5, 7, 8, dan yang dipilih itu angka 3. Next. Nah, dengan puluhan dengan 3 pilihan yaitu 5, 7, 8. Jadi banyaknya bilangan genap yang dapat dibentuk adalah ribuan kali ratusan kali puluhan kali satuan sama seperti tadi. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 bilangan sama dengan 120 bilangan. Nah, cara dengan permutasi dengan yang pertama itu memilih satu angka sebagai satuan dari 2 angka pilihan, 2 dan 8. Nah, 2 1 sama dengan 2 faktorial per 2 min 1 faktorial. Nah, jadi 2 faktorial itu 2 kali 1 faktorial per 1 faktorial. Nah, 1 faktorial itu dicoret, jadi 2 per 1 itu sama dengan 2. Kemudian memilih 3 angka sebagai ribuan, ratusan, dan puluhan dari 5 angka. Nah, 5P3 itu sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial. Sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Nah, 2 faktorial itu dicoret, jadinya 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Jadi banyaknya bilangan genap yang terbentuk adalah 2 kali 60 sama dengan 120. Kemudian yang nomor C, berapa banyak bilangan dalam A yang lebih kecil dari 4.000? Jawab, agar diperoleh bilangan yang lebih kecil dari 4.000, maka angka ribuan yang harus dipilih adalah yang lebih kecil dari 4. Jadi banyaknya pilihan angka yang menempati posisinya itu adalah yang pertama ribuan, 3 pilihan yaitu 1, 2, 3. Misal yang dipilih angka 1, kemudian ratusan dengan 5 pilihan yaitu 2, 3, 5, 7, 8. Misal yang dipilih angka 2. Next. Nah, misalnya puluhan dengan 4 pilihan yaitu 3, 5, 7, 8. Misal yang dipilih angka 3, kemudian satuan dengan 3 pilihan yaitu 5, 7, 8. Jadi banyaknya bilangan 4 angka yang dapat ditulis atau dibentuk adalah
sama dengan ribuan kali ratusan kali puluhan kali satuan. Nah, sama dengan 3 dikali 5 dikali 4 dikali 3 bilangan. Jadi sama dengan 180 bilangan. Cara dengan permutasi itu yang pertama memilih satu angka sebagai ribuan dari 3 angka pilihan 1, 2, dan 3. Nah, 3 pi 1 sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial. 3 faktorial, maaf, 3 faktorial per 3 kurang 1 faktorial. Jadi sama dengan 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Ini 2 faktorial dicoret sama dengan 3. Nah, kemudian memilih 3 angka sebagai ratusan, puluhan, dan satuan dari 5 angka yang tersisa. Nah, jadi 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Nah, 2 faktorial itu coret, jadi sisanya 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Jadi banyaknya bilangan yang terbentuk adalah 3 kali 60 sama dengan 180. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, seseorang mempunyai 10 kawan. Dalam beberapa banyak cara ia dapat pergi makan ke restoran dengan 2 atau lebih kawannya. Nah, berdasarkan kaidah penjumlahan, maka banyak caranya adalah 10 ditambah 9 sama dengan 19 cara. Karena ada 2 atau lebih kawannya, maka ada 9 jumlahnya. Next ke soal nomor 13. Nah, soal nomor 13 itu berapa banyak string 5 huruf yang dapat dibentuk dari huruf A, B, C, D, dan E. Sedemikian sehingga A tidak boleh diikuti langsung oleh B. Nah, jawabannya itu A tidak boleh diikuti oleh B. Sama dengan N faktorial per N kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial lagi 3 faktorialnya itu coret. Nah, 5 kali 4 itu sama dengan 20 jadi 20 per 2 sama dengan 10 cara. Kemudian untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Gede Sayitayasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 19. Untuk soalnya, tentukan banyaknya kata yang terbentuk dari huruf-huruf dalam kata silabus jika masing-masing soal. Yang C, setiap kata berawal dengan huruf E dan berakhir dengan E, dan B pada setiap kata 3 huruf E berdampingan satu sama lain. Untuk pembahasan yang A, setiap kata berawal dengan huruf E dan berakhir huruf E, maka P 7,30 sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial 7 kurang 3 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 3 kali 2 kali 1 kali 4 faktorial sama dengan 35. Untuk yang B, pada setiap kata 3 huruf E berdampingan satu sama lain, maka P 7 kali 2 7 2 1,1 sama dengan 7 faktorial per 2 faktorial 1 faktorial dan 1 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 dan kali 7 faktorial 1 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial dan kali 1 faktorial sama dengan 2520. Baik, di sini untuk soal nomor 31, berapa banyak cara 2N orang dapat dibagi menjadi N pasangan? Jawabannya 2N kali 2N sama dengan 4N, jadi pasangan N pertama, 2N pasangan kedua 2N. Untuk soal nomor 32, jabarkan bentuk berpangkatan 3X kurang 2Y pangkat 4. Jawab 3X kurang 2, 3X kurang 2Y. 3X kurang 2Y, 3X kurang 2Y. 9 kali 9X pangkat 2 kurang 6X pangkat Y kurang 6X pangkat Y tambah 9. 9X pangkat 2 kurang 6X Y
kurang 6XY tambah 4Y pangkat 2 sama dengan 9X pangkat 2 kurang 12XY tambah 4Y pangkat 2. 9X pangkat 2 dikurang 12XY tambah 4Y pangkat 2. 81X pangkat 4 kurang 108X pangkat 3Y tambah 36X pangkat 2 Y pangkat 2 dikurang 108X pangkat 2 Y tambah 144X pangkat 2 Y pangkat 2 dikurang 48X Y pangkat 3 ditambah 36X 2 pangkat 2 Y pangkat 2 dikurang 48 X Y pangkat 3 ditambah 16 Y pangkat 4. 81X pangkat 4 sama dikurang 108X pangkat 3 Y dikurang 108X pangkat 3 Y ditambah 36X pangkat 2 Y pangkat 2 ditambah 36X pangkat 2 Y pangkat 2 dikurang 48X Y di pangkat 3 dikurang 48X Y di pangkat 3 ditambah 144X pangkat 2 Y pangkat 2 ditambah 16 Y pangkat 4 sama dengan 81X pangkat 4 dikurang 216X pangkat 3 Y ditambah 72X pangkat 2 Y pangkat 2 dikurang 96X Y pangkat 3 ditambah 144X pangkat 2 Y pangkat 2 ditambah 169 pangkat 4 16Y pangkat 4. Baik, untuk soal nomor 33, tentukan suku keempat dari 5 dikurang 4X pangkat 6. Jawaban A sama dengan 5, B sama dengan min 4X, N sama dengan 6, suku keempat R sama dengan 3, N, R dikali A, N kurang R dikali B pangkat R. B dikali 3 dikali 5 pangkat 6 kurang 3 dikali kurang 4 min 4 X pangkat 3 sama dengan 6 kali 5 kali 4 per 3 kali 2 kali 1 kali 5 pangkat 3 dikali min 4X pangkat 3 sama dengan 20,125 dikurang 20.125 dikurang 4X pangkat 3 sama dengan min 160.000X pangkat 3. Baik, itu saja pembahasan soal dari saya. Terima kasih. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami tutup dengan terima kasih.